Halo semua, kami dari kelompok 1, kelas 10G, SMA Negeri 99 Jakarta ingin menjelaskan suatu materi mengenai proses berpikir atau penalaran dan pengertian penelitian. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Aisyah Nanung Pelangi Surga, nomor urut 2. Saya Nashwa Kilah Lidani Putri, nomor urut 24. Saya Antonius Raja Kristian dari nomor urut 4. Saya Ramadan Ratmuda, nomor urut 29. Saya Latifah Aulia, nomor urut 15. Nama saya Cici, saya absen 9. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses berpikir. Nah, proses berpikir ini merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang dalam mengingat kembali pengetahuan yang sudah tersimpan di dalam memori untuk suatu saat dipergunakan dalam menerima informasi, mengelola, dan menyimpulkan sesuatu. Selanjutnya, proses berpikir menurut para ahli, menurut Sandrock, berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan metatransfer informasi dalam memori. Nah, dalam pembentukan pengertian ini dibentuk melalui 3 tingkatan. Yang pertama, menganalisis ciri-ciri dari objek yang sejenis. Contoh, menganalisa ciri-ciri manusia dari berbagai jenis, seperti manusia dari Indonesia yang memiliki ciri fisik seperti berkulit sawo mata, berambut hitam, dan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Lalu manusia dari Eropa yang memiliki ciri fisik seperti berkulit putih, tubuh yang tinggi, dan berambut pirang. Lalu yang kedua, membandingkan ciri-ciri tersebut untuk menemukan ciri yang sama, yang tidak sama, mana yang selalu ada dan mana yang tidak selalu ada, lalu mana yang hakiki dan mana yang tidak hakiki. Yang ketiga, mengabstraksikan, yaitu membuang ciri-ciri yang tidak hakiki dan menangkap ciri-ciri yang hakiki. Selanjutnya ada pembentukan pendapat. Pembentukan pendapat ini adalah peletakan hubungan antara 2 atau lebih pengertian dalam satu kalimat. Nah, pendapat ini ada 3. Yang pertama, pendapat afirmatif atau positif. Yang kedua, pendapat negatif. Dan yang ketiga adalah pendapat modalitas atau kemungkinan. Yang terakhir, penarikan kesimpulan. Jadi, kesimpulan ini ada 3. Yang pertama, kesimpulan induktif, yang berasal dari berbagai pendapat khusus yang tertuju pada satu pendapat umum. Contoh dari kesimpulan induktif adalah ada berbagai pendapat yang menyatakan bahwa tembaga ketika dipanaskan akan memuai, perak dipanaskan akan memuai, dan besi dipanaskan akan memuai, sehingga dapat ditarik satu kesimpulan umum bahwa semua logam bila dipanaskan akan memuai. Yang kedua, kesimpulan deduktif yang berasal dari pendapat umum yang tertuju pada berbagai pendapat khusus. Contoh dari kesimpulan deduktif adalah ada satu pendapat umum yang menyatakan bahwa semua logam bila dipanaskan akan memuai, sehingga untuk menarikan kesimpulannya, tembaga ketika dipanaskan akan memuai, perak dipanaskan akan memuai, dan besi dipanaskan akan memuai. Lalu yang ketiga, ada pendapat analogis yang didapatkan dengan cara membandingkan berbagai pendapat khusus. Contoh dari kesimpulan analogis yaitu Budi anak yang pandai dan Budi naik kelas. Penarikan kesimpulan analogisnya adalah Budi anak yang pandai pastinya akan naik kelas. Menurut Kelly dalam bukunya The Scientific versus The Philosophic Approach to the Novel Problem, proses berpikir menuruti langkah-langkah. Yang pertama, timbul rasa sulit. Yang kedua, rasa sulit tersebut terdefinisikan. Yang ketiga, mencari suatu pemecahan sementara. Yang keempat, menambah keterangan terhadap pemecahan yang menuju kepada kepercayaan bahwa pemecahan tersebut adalah benar. Yang kelima, mengadakan pemecahan lebih lanjut dengan verifikasi eksperimental. Yang keenam, mengadakan penilaian terhadap penemuan eksperimental. Yang terakhir, memberikan suatu pandangan ke depan tentang situasi yang akan datang untuk dapat menggunakan pemecahan tersebut secara tepat. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian penelitian. Jadi penelitian itu sendiri adalah suatu proses investigasi secara sistematis dengan cara mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan kesimpulan baru. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai pengertian penelitian menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu ada dari Kerlinger. Menurut Kerlinger, penelitian merupakan suatu proses penemuan informasi secara sistematis dan terkontrol yang didasarkan pada hipotesis dan juga teori. Lalu yang kedua dari menurut MC Milan dan juga Schumacher. Menurut MC Milan dan Schumacher, penelitian merupakan suatu proses penemuan dan analisis data secara sistematis dan juga logis untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Sekian dari video yang dapat kami sampaikan. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian video kami. Terima kasih.